Pendidikan guru penggerak. Guru penggerak tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif oleh Siti Mukaromah, TK Islam Al-Azhar 23, Salatiga. Perkenalkan, saya calon guru penggerak, nama Siti Mukaromah, dengan pengajar praktik Ibu Muawana dan fasilitator Bapak Latiman. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Yang melatar belakangi dengan diadakannya berbagi atau diseminasi budaya positif, antara lain untuk menciptakan lingkungan yang positif, membuat pembelajaran yang berpihak pada murid, menciptakan pembelajaran yang nyaman tanpa tekanan. Selanjutnya, bagaimana membuat kesepakatan kelas sebagai acuan untuk budaya positif, sebagai upaya untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dan juga untuk memberikan serta menguatkan motivasi intrinsik. Tujuan aksi nyata menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan melalui kesepakatan dan keyakinan kelas dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya, mewujudkan karakter positif pada diri murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun sebagai tolok ukur dari aksi nyata ini, yang pertama, terbentuknya keyakinan atau kesepakatan kelas berdasarkan diskusi bersama antara guru dan murid. Yang kedua, murid menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas yang telah dibuat secara konsisten. Yang ketiga, menguatkan karakter profil pelajar Pancasila pada murid. Lini masa tindakan yang akan dilakukan: mengajukan ide atau gagasan kepada kepala sekolah, membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, sosialisasi budaya positif kepada rekan sejawat, membiasakan dan menumbuhkan penerapan kesepakatan dan keyakinan kelas, memantau, mengevaluasi, dan merefleksi penerapan budaya positif di kelas. Untuk mewujudkan aksi nyata ini, diperlukan dukungan yang pertama dari kepala sekolah, yang kedua dari rekan sejawat, yang ketiga dari murid, dan yang keempat dari orang tua murid. Mohon izin, saya akan menayangkan hasil paparan diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, alhamdulillah. Baik, untuk ibu-ibu saya sampaikan terima kasih karena pada kesempatan kali ini bisa memenuhi undangan saya, sedikit berbagi dari apa yang pernah saya dengar. Semoga nanti ada manfaatnya. Mohon izin saya akan menyampaikan atau dalam rangka memenuhi tugas implementasi konsep ini dalam budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 7. Baik ibu-ibu, pada kesempatan ini sebelum saya menyampaikan, mohon izin saya akan memperkenalkan diri. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, karena saya orangnya ingin disayang oleh ibu-ibu semuanya, mohon izin saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari kota Salatiga, dan calon guru penggerak itu memiliki PP atau pengajar praktik dan juga memiliki fasilitator. Mohon izin, walaupun PP dan fasilitator saya tidak ada, tapi dari beliau saya tetap belajar.
Dan saya memiliki nama lengkap Siti Mukaromah. PP saya adalah Ibu Muawanah dan fasilitator saya adalah Bapak Latiman. Dan dari beliau berdua saya mendapatkan sebuah pendampingan sehingga saya bisa mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini insya Allah dengan cukup lancar. Kesempatan kali ini adalah upaya mensosialisasi budaya positif dari modul 1.4 yang harus disampaikan kepada teman sejawat, dan kali ini saya akan menyampaikan kepada ibu-ibu, semoga nanti ada manfaatnya dan bermanfaat untuk lembaga kita. Amin. Baik, apa itu budaya positif ibu-ibu? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan. Ini yang harus kita pegang. Nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik atau yang sering kita kenal berpihak kepada murid. Untuk apa? Agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan self-disiplin atau disiplin diri pada peserta didik dalam menanamkan motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri anak. Yakni untuk apa sih disiplin positif itu diberikan? Agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari apa yang kita tanamkan kepada anak itu agar mereka benar-benar memiliki keyakinan diri dan memiliki rasa percaya diri, mengakui apa yang dia inginkan adalah sesuatu yang baik. Pertanyaan yang perlu kita berikan, apakah ibu-ibu setuju dengan pernyataan yang telah saya tuliskan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah ibu-ibu sepakat? Tidak. Tidak. Luar biasa. Ibu-ibu adalah guru hebat yang sudah memahami bahwa sebuah hukuman bukan sesuatu yang baik untuk mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman di sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak, karena ini bagian dari sebuah hukuman pula. Yang ketiga, ibu-ibu, pemberian penghargaan apakah dapat memberikan motivasi belajar kepada anak? Tidak. Luar biasa. Jawaban ibu-ibu semuanya tadi dari pemantik yang saya berikan 1, 2, 3 dengan jawaban tidak akan kita kupas habis pada sesi selanjutnya. Baik. Hukuman biasanya bersifat tiba-tiba dan tidak terencana, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Inilah bentuk hukuman. Nah, coba karena kamu yang memberi kotor ini, silakan kamu yang membersihkan. Ini adalah sebuah hukuman. Berpihak hanya dari guru kepada murid. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui sebuah kesepakatan. Sifatnya adalah pemberi dan penerima hukuman. Hukuman tersebut memberikan dampak negatif atau trauma dalam jangka waktu yang cukup panjang, sehingga sebagai seorang guru selayaknya tidak memberikan hukuman dalam bentuk apapun kepada peserta didik. Ini yang harus kita pegang dalam sisi apapun. Kita mencoba hindari bentuk hukuman apapun itu kesalahan anak, tapi kita cari solusi bersama-sama dengan anak. Nanti akan terbentuk bahwa anak bukan karena dihukum, tapi dia melakukan sesuatu karena ingin memperbaiki dirinya. Sepakat ibu? Sepakat. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk kegiatan dari apa yang akan saya sampaikan adalah ada konsep utama modul budaya positif. Apa saja sih ibu? Konsep utama dari modul budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Apa sih positif perubahan paradigma baru? Baik, nanti akan kita bahas bersama. Yang kedua adalah disiplin positif. Ketiga adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang
ketiga adalah, yang keempat adalah keyakinan kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari konsep utama inilah yang akan kita paparkan atau yang akan saya paparkan pada ibu-ibu. Kita akan berdiskusi bersama, bukan berarti saya lebih tahu, tapi hanya sebuah kebetulan saya membaca terlebih dahulu dibanding ibu-ibu. Nanti masukan ibu-ibu sangat berarti buat saya secara pribadi untuk pengembangan diri saya sebagai calon guru penggerak. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Apa itu perubahan paradigma baru? Perubahan paradigma baru, coba ibu-ibu kita akan ice breaking sejenak. Ibu-ibu kepalkan tangan, kedua-duanya, sobek kertas sedikit saja, ya, sobek kertas atau apapun, genggam yang erat, ibu-ibu, ya, genggam yang erat. Coba ibu-ibu lakukan, teman sebelahnya mencoba membujuk satu temannya yang memegang kertas dengan rayuan, ancaman boleh, menghardik, menyuap atau apapun sampai temannya mau membuka. Silakan ibu-ibu, kita bermain sejenak. Silakan memberikan sebuah rayuan. Ayo, boleh. Ayo, luar biasa. Adakah kelompok-kelompok kecil ini yang berhasil membuka? Tidak. Kira-kira kenapa ibu-ibu? Kenapa? Ada yang mau memberikan komentar? Kenapa kok nggak boleh ya? Jangan udah hukum loh. Ada yang mau memberi komentar? Ibu tadi dibuka nggak Bu Santi? Saya memaksa Bu Yanti nggak mau dibuka. Bu Santi memaksa Bu Yanti tetap tidak mau dibuka. Kita tanya Bu Yanti, kenapa Bu sudah dipaksa tidak dibuka? Soalnya nanti mintanya sambil dipukul-pukul gini. Mintanya sambil dipukul-pukul. Ada sebuah kekerasan fisik. Nah, ada satu lagi nih. Bu Naning tadi membujuk Bu Nurul. Iya, tapi tidak dibuka sama Bu Nurul. Sudah dipaksa, sudah diteriaki, sudah dipelototin, tapi nggak mau buka. Baik, sudah main fisik walaupun tidak nyata, tapi lewat sorot mata. Kenapa Bu Nurul tidak buka? Karena aku memang nggak mau. Aku memang tidak mau. Antara Bu Wahyu sama Bu Ati, siapa tadi yang membujuk atau memaksa? Saya yang memaksa. Bu Ati yang memaksa. Bu Wahyu dibuka? Tidak mau. Tidak mau. Sekarang kita jelas bahwasanya membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap itu bukan solusi. Itulah Bu yang terjadi pada anak-anak kita. Tambah memaksa Bu. Tambah memaksa ya Bu Elis ya. Itu bukan sebuah solusi, tapi ada solusi yang baik. Dengan paradigma baru, kita adalah dengan berdiskusi. Untuk apa sih kita meminta membuka? Punya tujuan apa kita meminta tangan teman kita yang menggenggam kertas itu membuka? Jadi ada argumen, ada pernyataan yang itu bisa diterima oleh nalar teman kita. Tapi kalau hanya semacam ancaman, paksaan, suapan, itu ternyata sudah tidak mempan. Inilah paradigma baru dengan dunia pendidikan kita sekarang. Bukan seperti zaman dulu. Nah, karena kamu udah telat besok balik batu ya ke sekolah karena sekolah membangun. Itu bukan sebuah solusi. Nah, paradigma baru itu di situ ibu-ibu. Jadi perubahan paradigma baru itu menciptakan suasana positif di lingkungan itu sangat penting, karena untuk mencapai kenyamanan hidup dan juga menciptakan suasana positif akan mendorong seseorang dapat berpikir dan berkembang dengan baik pula. Begitupun di lingkungan sekolah, jika suasana positif dapat diciptakan oleh semua warga sekolah, maka kegiatan pembelajaran pun akan berlangsung dengan menyenangkan, sehingga dapat menumbuhkan motivasi, kreativitas, dan berkembangnya potensi-potensi baik dari semua warga sekolah.
yaitu guru, murid, dan karyawan. Dengan suasana positif, maka kita dapat mencetak generasi penerus yang berkarakter dan berprestasi sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Itulah suasana positif atau dimensi positif yang harus kita ciptakan. Itu tidak hanya kerjaan murid dari guru, tapi juga bagaimana kita sesama rekan sejawat, guru dengan guru, guru dengan karyawan, karyawan dengan karyawan, kepala sekolah dengan guru, guru dengan kepala sekolah. Semuanya harus menciptakan budaya positif untuk pengembangan pribadi yang lebih baik. Itulah paradigma baru yang harus kita lakukan. Baik, perubahan paradigma baru, adanya stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Stimulusnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita. Ya, ini salah satu stimulusnya. Kita punya pemikiran. Nah, teori kontrolnya, kita harus berusaha dulu memahami pandangan orang tentang dunia. Ibu akan bilang bahwasanya itu loh, anakku si A itu seperti ini, dan seperti ini. Kita teruskan. Cek. Baik. Untuk stimulus yang ada, teori kontrol yang kita miliki, kita harus berusaha memiliki pandangan, memahami dulu pandangan orang lain tentang dunia. Karena pandangan orang terhadap satu hal itu tidak sama dengan kita, dan kita sebagai pihak kedua tidak bisa memaksakan. Itu yang harus kita pahami. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi kita harus memahami, kita harus punya teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Contoh di kelas kita, memukul itu baik atau buruk, Bu? Buruk. Itu dimanapun konsep memukul adalah buruk. Tapi kita tidak boleh ngejudge kepada anak yang memukul temannya. Kita harus memiliki teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Harus kita pahami kenapa anak itu memukul, kenapa dia memukul, apa tujuannya. Itu yang harus kita pahami. Kita harus terapkan teori kontrol di situ. Tidak semata-mata memukulnya memang buruk, tapi kita harus memahami tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain, ibu bisa mengontrol saya, kepala sekolah bisa mengontrol guru. Tapi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Sampai situ bisa diterima ya Ibu, bahwasanya kita bisa mengontrol orang lain bisa mengontrol kita, tapi kita yakin bahwa hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Karena separah apapun, dipaksa sejauh manapun, kalau kita tidak sepakat dan kita tidak ada motivasi, kita nggak akan berubah. Ibu-ibu bangun pagi ya, sekolah berangkat pagi, jangan sampai mepet dan sebagainya. Itu oke, sebuah motivasi, tapi kalau dari diri kita tidak ada kontrol, oh iya ya, saya harus disiplin, saya harus berangkat pagi dan sebagainya, tidak akan pernah terjadi. Paksaan atau pemaksaan ada pada saat bukan bujukan yang gagal. Kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Itu jelas. Jadi harus ada nilai tawar, harus ada diskusi untuk mewujudkan sesuatu. Model berpikir menang apa kalah. Model berpikir kontrolnya adalah menang dan menang, atau saya bisa dan bisa. Itu yang harus kita terapkan. Catatan penting ini untuk diri saya pribadi, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mulai dari diri kita, ubah diri kita sebelum mengubah orang lain. Sebelum meminta murid kita, tunjukkan dari kita sebagai guru, maka kita harus menjadi teladan. Kuncinya di sini. Yaitu tadi sering kita sepakat, ada kesepakatan kelas yang harus kita canangkan begini dan begini. Jangan paksakan anak kalau diri kita saja belum bisa melaksanakan.
Yang kedua adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Apa makna disiplin? Ini hanya sebuah teori, Ibu. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar, atau makna dari yang berkonotasi dengan disiplin diri dari murid itu menurut Socrates dan Plato dan sebagainya. Ini hanya sebuah teori. Tapi dari teori inilah kita bisa belajar bagaimana kita disiplin. Dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Orang yang patuh kepada orang lain, orang yang patuh kepada aturan itu disebut disiplin secara umum. Yakni menghubungkan dengan disiplin itu jika tidak patuh maka tidak dianggap sebuah disiplin. Itu secara umum, pengertian secara umum. Adapun dari kedisiplinan itu bertolak ukur pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang harus kita pahami bersama. Nilai kebajikan universal itu sifat positif manusia yang merupakan tujuan utama atau tujuan mulianya dari setiap individu. Ini yang harus kita pahami. Ada teori dari William Glasser, ada teori dari Gosen, dan juga semuanya adalah bermuara pada nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia kita dengan yang sekarang sering ditanyakan adalah profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ibu-ibu sepakat? Baik, kita lanjutkan. Nilai kebijakan atau kebajikan yang sekarang dicanangkan adalah ini, bermuara pada profil pelajar Pancasila. Apapun langkah guru sekarang harus bermuara pada profil pelajar Pancasila. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nih, disiplin positif. Pendekatannya adalah mendidik murid untuk membentuk murid yang memiliki kontrol diri. Anak yang memiliki kontrol diri diusahakan dan diharapkan berperilaku mengacu dengan nilai-nilai universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai intrinsik itu adalah nilai yang berasal dari dalam, yang digali. Kelihatan anak itu kok pendiam, tapi ternyata di luaran dia bisa menyanyi, dia bisa memberikan sesuatu yang baik, yang itu tidak terbaca oleh umum. Itulah yang perlu kita gali. Selama ini kita melihat anak yang anteng adalah senang karena tidak mengganggu kegiatan kelas, tapi kita tidak bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri anak tersebut. Itulah tujuan kita, bagaimana mengembangkan nilai intrinsik pada anak. Teori kontrolnya kita harus menemukan tadi, seperti yang saya sampaikan, bagaimana kita mengembangkan, bagaimana kita memotivasi anak dan mengeluarkan sesuatu yang tersimpan pada diri anak. Itulah teori kontrol yang ada keterkaitan dengan disiplin positif dengan nilai kebajikan universal. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Apa sih hukuman dan penghargaan itu? Perilaku manusia itu seperti apa? Baik, ada 3 motivasi perilaku manusia. Pasti ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sampai sini, ibu-ibu, coba kita kupas bersama. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul berpengaruh secara fisik pada mereka ataupun psikologi, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Orang dengan motivasi ini yang mendapatkan penghargaan atau imbalan bertanya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Banyak karakter manusia. Pernah mendapati Bu yang seperti ini? Kalau aku bantu kamu, apa yang aku dapat? Dengan bahasa anak-anak sekarang, semua nggak gratis, ya kan? Semua harus berbayar dalam bentuk apapun. Yang ketiga,
untuk menjadi yang mereka inginkan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang itu memiliki disiplin positif, karena motivasinya berasal dari internal dirinya, bukan eksternal, bukan sesuatu yang harus orang lain akui. Aku bisa berbuat baik, aku mengeluarkan ini, Bu tak bantu Bu, aku bisa ini. Misalnya, Bu aku bisa nyanyi loh Bu, tanpa harus menyanyinya dia nanti dibayar, menyanyinya dia nanti dapat piala atau enggak. Inilah orang yang kehidupan sekarang diharapkan. Berani memberikan sesuatu yang dia miliki tanpa harus mendapatkan imbalan atau penghargaan. Selanjutnya, restitusi. Kita sering sekarang mengenal restitusi. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kondisi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak-anak semakin dikuatkan, murid-murid kita semakin dikuatkan dengan nilai-nilai restitusi. Proses kolaborasi mengajarkan kepada murid untuk mencari solusi, itu adalah sebuah restitusi. Ada 9 restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari sebuah kesalahan. Misalnya kita melakukan sebuah kesalahan, kita memperbaiki itu bukan semata-mata menebus sebuah kesalahan, tapi kita bagaimana belajar dari kesalahan itu. Oh iya ya, aku mengerjakan ini tidak beres, anak ini ternyata tidak berhasil, tapi bagaimana saya mencari solusinya. Memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi atau restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jika anak yang melakukan sebuah kesalahan, bukan selamanya dia dianggap bersalah, bukan selamanya dia bernilai negatif, tapi bagaimana kita itu dengan restitusi positif ini mengembalikan dia kepada kelompoknya dan diterima oleh kelompoknya. Terkait hal itu ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Intinya tadi di sini ada 3 hal untuk menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan. Yang ketiga adalah dari diri sendiri. Hukuman itu bentuknya adalah pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa, menyakitkan dengan identitas gagal. Hasilnya pasti gagal sebuah hukuman. Karena keberhasilan hukuman itu sangat minim, tidak akan pernah berhasil karena tidak muncul dari diri sendiri. Dan penghargaan merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan benda atau peristiwa. Anak-anak yang berhasil dikasih sebuah bingkisan, anak-anak yang berhasil dikasih sebuah tepuk tangan dan sebagainya, dia tidak akan melakukan lagi karena tidak berasal dari dirinya sendiri. Baik Ibu, sebagian sudah saya sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan sampai dengan teori motivasi, penghargaan, hukuman? Ada yang mau bertanya? Cukup paham ya Ibu ya? Kita belajar bersama. Baik, yang selanjutnya akan saya sampaikan tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ini yang harus nanti semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diikuti ibu-ibu bagaimana membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan, ya, kebajikan universal yang disepakati antara seseorang. Kalau di kelas berarti nilai-nilai yang disepakati antara guru dan murid yang bersifat universal atau menyeluruh. Jadi semua murid menerima dan kesepakatan itu dibuat bersama. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus sebuah keyakinan? Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa sih Bu? Tata tertib, peraturan kan sama. Kenapa sekarang harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Banyak sekali
dari pemantik ini banyak sekali. Kalau sebuah peraturan, karena itu peraturan kepolisian, peraturan lalu lintas. Tapi kalau itu sebuah keyakinan, saya harus bisa menjaga diri. Karena kepala itu adalah aset pribadi saya yang harus saya jaga dan harus saya lindungi. Itulah sebuah keyakinan. Jadi tanpa adanya apa namanya Ibu? Tanpa adanya paksaan, itu sudah kita yakini. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan kebajikan tadi. Jadi kalau kita mengajarkan kepada anak, sekarang anak-anak kita bagaimana memakai helm, jangan ditakut-takuti nanti ditangkap Pak Polisi. Tapi bagaimana kita meyakinkan kepada mereka biar muncul dari dalam dirinya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Karena masa pandemi ini ya Ibu ya. Ya, kalau sebuah peraturan akan bilang itu dari pemerintah. Tapi kalau sebuah keyakinan, saya harus bisa menjaga diri. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti sebuah pelatihan? Kalau itu sebuah peraturan, saya sudah bayar, misalnya itu berbayar. Karena saya nanti takut nggak dapat piagam. Tapi kalau itu kita lakukan karena saya akan mendapatkan ilmunya, saya harus datang tepat waktu. Itu adalah sebuah keyakinan yang muncul dari dalam diri kita. Ya, ini sama dengan yang depan. Jadi saya rangkum bahwa nilai-nilai keselamatan, kesehatan dari tadi, kenapa kita harus pakai helm, salah satunya adalah dengan nilai-nilai kebajikan universal yang ada dalam diri manusia itu. Yang mana yang merupakan sebuah keyakinan kelas? Ibu-ibu bisa sambil menjawab nanti. Kalau kesepakatan datang tepat waktu dan mengucap kelas, datang tepat waktu dan mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini termasuk kesepakatan kelas? Peraturan yang harus kita jalani. Sedangkan kesepakatan, kami guru dan murid harus saling menyayangi. Ini sebuah kesepakatan. Jadi nanti kalau ada yang ingkar janji antara guru ataupun murid yang tidak menyayangi, itu kembali kita bisa melihat kesepakatan ini. Kami murid yang semangat untuk belajar, ini bisa untuk motivasi anak-anak. Kalau ada yang sedikit bilang capek, kembalinya ke sini. Nah, kesepakatan kelas kita semangat loh. Ayo kita ciptakan semangat kita. Kami murid yang peduli dengan teman-temannya. Ini adalah sebuah kesepakatan kelas yang bisa kita contohkan kepada anak-anak. Keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan? Itu kembalinya tadi. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ini yang harus kita kuatkan. Atau memotivasi secara intrinsik, ya. Seseorang itu akan bergerak, seseorang akan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan yang dibuat. Apalagi kalau orang dewasa seperti kita, ada slogan yang tidak baik, yang tidak perlu kita ikuti, peraturan untuk dilanggar. Ya, itu. Tapi kalau kesepakatan tidak bisa dilanggar karena kesepakatan adalah sebuah keyakinan bersama dari kita dan untuk kita yang membuat secara bersama-sama, dan itu adalah nyaman tanpa ada sebuah keterpaksaan. Itu yang harus kita yakini bersama. Apa itu keyakinan? Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan tadi ya, nilai-nilai kebajikan universal. Berulang kali saya sampaikan, disepakati secara tersirat dan tersurat ya, karena akan kita tempel bersama dengan anak-anak dari latar belakang apapun, suku, negara, bahasa, ataupun manapun. Kalau dalam sebuah lembaga pendidikan pasti akan tersebar dalam lembaga-lembaga tersebut adalah suku, agama, ras, dan sebagainya. Itu adalah harus memiliki sebuah kesepakatan bersama. Itulah yang dinamakan sebuah keyakinan dan berasal dari nilai-nilai kebajikan universal. Apa perbedaan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Baik, saya bacakan. Kesepakatan kelas berisi aturan yang membantu guru untuk
bekerja sama membentuk kegiatan belajar yang efektif. Kesepakatan kelas berisi harapan guru terhadap murid dan sebaliknya. Kesepakatan kelas disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Ya, kesepakatan. Sedangkan keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau yang prinsip gitu ya, yang universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi secara intrinsik dan diri manusia itu akan lebih tergerak untuk semangat dalam menjalankan keyakinan. Itulah perbedaan yang bisa kita tangkap antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Tetap semangat ibu-ibu. Baik, luar biasa ibu-ibu hebat. Kita akan terus mengupas tentang budaya positif selanjutnya. Oke, kita sudah bicara tentang keyakinan kelas. Bagaimana sekarang cara kita memberikan atau membentuk keyakinan kelas? Ada langkah-langkah yang bisa kita pahami bahwa keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Kalau itu nanti keyakinan kelas, dan seluruh warga sekolah jika keyakinan itu nanti menjadi keyakinan sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dalam bahasa lain, tidak terlalu jauh jangkauannya dan tidak dipahami, itu akan menyulitkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang kita buat sekarang bukan nilai mati untuk 1 tahun di kelas kita, tapi keyakinan kelas itu bisa kita tinjau ulang, bisa kita evaluasi jika keyakinan kelas itu sudah dirasa perlu sebuah penambahan. Kita lihat bersama ibu-ibu. Di sini adalah sebuah peraturan. Di sini keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menurut ibu-ibu, ini keyakinan kelasnya siapa? Dari rasa apa? Murid. Dari rasa sebuah apa gitu? Kesadaran, kerapian, keindahan, baik. Dilarang mengganggu orang lain. Kenyamanan. Baik, kita lihat bersama. Ini adalah peraturan, tapi kalau keyakinan kelas bisa kita terapkan dengan kalimat sederhana, tanggung jawab. Ya, bertanggung jawab menata buku, bertanggung jawab menggunakan mainan yang sudah digunakan. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya adalah menghormati orang lain. Bu Elis jangan ganggu Bu Santi, itu akan lebih bermakna Bu Elis menghormati Bu Santi karena muncul dari dalam dirinya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain juga dari apa yang sudah dibuat dan juga berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu adalah keselamatan, menghormati orang lain, tadi juga ada jawaban menghormati, dan seterusnya. Inilah contoh-contoh keyakinan kelas dan peraturan yang bisa kita buat. Ini adalah kalimat-kalimat peraturan, ini adalah kalimat-kalimat keyakinan kelas yang bisa kita jabarkan di kelas. Kalimatnya adalah seperti tadi, kalimatnya adalah kalimat yang bisa dipahami untuk anak-anak. Baik, ini adalah video diskusi membuat kesepakatan kelas.
Ibu? Bisa. Baik, itu tadi adalah proses dalam membuat kesepakatan kelas, dan selanjutnya adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu sebagai bentuk kelas impian akan kita tempel.
tadi adalah kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Dan untuk apa yang sudah disampaikan bersama anak-anak, bagaimana kita bisa memberikan ataupun bisa menyepakati bersama. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Mari Ibu kita kupas juga untuk 5 kebutuhan ini. Benar gak ada 5 kebutuhan pada diri kita, pada manusia? Bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan. Misalnya kebutuhan kesehatan, rumah dan makanan. Kalau zaman dulu kita mengenal apa Bu? Pangan, sandang, pangan dan papan. Iya, itu adalah kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Karena manusia dalam hidup itu membutuhkan itu. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan hubungan koneksi sosial. Misalnya saya berada di sini, ibu-ibu tidak menerima, itu akan menjadi sebuah beban hidup. Karena saya punya kebutuhan, saya diterima oleh ibu-ibu. Yang ketiga, penguasaan, kekuatan untuk mencapai sesuatu itu yang menjadi kompeten dan terampil, diakui atas prestasinya. Ibu-ibu melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, ibu-ibu ada, saya sendiri ada rasa, aku memberikan ini semoga diakui dan diterima oleh lingkungan. Kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Baik. Yang selanjutnya adalah kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Yang sekarang kita sering, anak-anak zaman sekarang, kapan kita healing? Nah, itu sebuah kebutuhan ibu-ibu. Jadi jangan sampai healing itu kan kalau kita punya uang, ternyata bukan. Itu sebuah kebutuhan. Kita healing ke halaman rumah, kita healing ke samping rumah, kita menyapu, kita mandi di kali dan sebagainya, itu sebuah kebutuhan. Karena kebutuhan kesenangan seseorang tarafnya berbeda. Itu yang perlu kita terapkan kepada anak, bahwasanya kebutuhan anak akan itu harus kita penuhi dengan cara dan formula yang berbeda. Kebutuhan bertahan hidup tadi, ya, kebutuhan yang bersifat survival atau kebutuhan yang benar-benar fisiologis, yaitu tadi kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis dan sebagainya. Itu yang harus kita benar-benar kita penuhi. Kasih sayang, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi tadi yang sempat saya sampaikan. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak sering gak ibu di kelas, Bu, itu gak mau berteman dengan aku. Sering gak ibu? Iya. Itulah kebutuhan anak. Hampir setiap hari dilihat sama temannya saja, dibelitik atau dipelototin, itu sudah lapor, Bu, si A itu gak mau berteman sama aku. Ini kebutuhan, Bu. Merasa tidak diterima itu akan lapor dan mencari sebuah pengakuan, perlindungan yang harus kita selesaikan. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup dan teman kerja. Penguasaan, kebutuhan atau pengakuan atas kemampuan. Ya ibu-ibu, kebutuhan ini bersifat kekuatan untuk mencapai sesuatu yang kompeten, menjadi terampil, menjadi apa yang dimiliki itu diberikan tapi didengar dan mendapatkan sebuah penghargaan atau rasa harga diri. Coba ibu-ibu sudah memberikan sesuatu, misalnya anak misalnya, Bu Guru hasil karyaku nih, Bu Guru akan bilang, biasa saja. Itu menyakitkan, Bu. Kalau anak sekarang bilangnya sakitnya tuh di sini ya, itu
Guru? Wah, luar biasa. Keren nggak Bu Guru? Bagus banget, siapa yang bikin? Nah, itu sebuah apa ya? Merasa sudah dihargai. Kebutuhan kebebasan. Kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian atau otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka akan banyak bergerak, suka mencoba, dan tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, senang mencoba hal yang baru. Itu adalah sebuah kebebasan. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari sebuah kesenangan, yaitu bermain, tertawa, ya. Kesenangan itu sebuah ungkapan menghibur diri. Nah, anak-anak bisa bermain. Ibu-ibu di kelas coba kita kilas balik. Di dalam kelas ibu-ibu sering melihat anak yang tiba-tiba bercengkerama, ngobrol, tiba-tiba tertawa. Mereka tertawa sendiri, dan kalau kita tanya sedang ngobrol apa sih, mereka akan menarik diri, tidak menyampaikan, karena kesenangan itu untuk mereka, tidak untuk berbagi dengan kita. Itulah yang harus kita paham. Sering ya ibu ya, lihat anak-anak ngobrol, tiba-tiba tertawa, dan saat kita tanya, mereka tidak mau berbagi akan kesenangan itu, karena itu bagi mereka adalah privasi atau kesenangan mereka berdua. Baik, ibu-ibu, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas. Alhamdulillah, sudah jelas. Baik, kita lanjutkan. Tinggal sedikit ibu-ibu ini. Posisi kontrol atau restitusi, ya. Posisi restitusi. Ada 5 ibu-ibu. 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Kamu ya? Nah, harus ini ya. Itu adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Gara-gara kamu ini semuanya terjadi. Sebagai teman, bantu ibu dong. Ini nih, ibu nih nggak bisa nih. Tenang sedikit dong kelasnya ya. Ini sebagai teman, memantau pelaksanaan, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. 5 posisi kontrol. Teorinya seperti ini, Ibu. Ada identitas yang gagal, identitas berhasil atau sukses, karena adanya kontrol dari luar, dan identitas berhasil atau sukses karena kontrol dari diri. Ya, 5 posisi kontrol tadi sebagai penghukum. Jika guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir, ini adalah perbuatan guru sebagai penghukum. Ya, membuat orang merasa bersalah, berceramah, mengatakannya dengan seharusnya ibu kecewa nak sama kamu dan sebagainya. Sebagai teman, membuatkan alasan yang untuk murid. Misalnya kita lagi benar-benar capek. Kita sebagai teman begini. Nah, bantu Bu Siti dong, nah Bu Siti capek banget kok kalian ribut terus sih. Itu manusiawi, Bu. Kadang lepas kontrol kita mengatakan itu. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur seberapa jauh anak-anak sedang melakukan pembelajaran. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kamu lakukan? Membuat apa nak? Itu sebagai manajer. Kalau sebagai pemantau, yaitu tadi. Target kita adalah 100, dan kita melihat bahwa target yang dilakukan itu baru dilakukan anak baru 60, itu sebagai pemantau. Hasilnya itu akan terjadi sebuah pemberontakan dan menyalahkan orang lain atau berbohong. Kalau kita sebagai penghukum, si A pasti akan kita hukum nih, karena saya merasa salah, pasti dihukum nih sama Bu Siti. Dia akan berbohong. Ayo, siapa tadi yang melakukan ini?
menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Teman akan ketergantungan. Ada anak yang tergantung dengan bu guru, kalau tidak didampingi bu guru, dia nggak akan bisa. Pemantau, anak akan bisa menyesuaikan diri atau bila diawasi, ada bu guru datang nih. Ya. Tapi kalau kita sebagai manajer akan menguatkan pribadi anak. Makanya dengan kurikulum yang sekarang kita harus menjadi memberikan sebuah pancingan, memberikan sebuah provokasi kepada anak. Buat apa ini? Coba kalau buat seperti itu menggunakan apa dan sebagainya, itu adalah sebagai manajer. Baik, ada 5 tadi Ibu. Kita kembali ke 5 tadi. 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Mari kita buka bersama-sama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira sebagai apa Bu di sini? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa Bu? Pemantau. Coba kita tengok. Ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Sebagai teman. Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang untuk hari ini? Nih, dapat stiker nih. Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu paling terakhir. Rasa bersalah. Baik, dari jawaban ibu, saya tidak akan membenarkan, saya tidak akan menyalahkan, tapi coba kita buka. Saya kecewa sekali, maaf. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Tidak hanya anak, kita orang dewasa melakukan sesuatu dimanapun, di komunitas manapun. Saya kecewa Bu Elis dengan yang Bu Elis lakukan. Sakit nggak Bu Elis? Iya, sakit. Itu membuat rasa bersalah. Sampai rumah Bu Elis masih, aduh kenapa Bu Siti mengatakan itu kepada saya? Itu akan terbayang. Apa salah saya? Kok saya nggak bisa banget sih sampai Bu Siti kecewa dengan apa yang saya lakukan? Nah itu ya. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Itu penghukum, pasti mendapatkan sebuah hukuman. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Contoh saya tadi. Nah, Bu guru capek banget, tolong dong, jangan ribut di kelas. Sebagai teman ya. Jadi kalau Bu guru nggak capek kan boleh ribut. Karena hari ini saya nggak ribut karena Bu guru capek. Mau nggak mendapatkan stiker sebagai pemantau? Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Anak lagi membangun dengan balok. Buat apa ini? Terus buat gedung bertingkat Bu guru dikasih apa? Lah, ada solusinya itu sebagai manajer. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Namanya saja segitiga, pasti ada 3 titik yang harus kita pahami. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Itu yang harus kita pahami. Bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini adalah sebuah kajian bersama. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang pernah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu kita sampaikan kepada anak. Mari ibu-ibu kita buka bersama. Restitusinya adalah sebuah cara menanamkan nilai positif kepada anak dari validat 3 segitiga tadi ya. Kita harus memahami ini, kembali memahami sebuah restitusi yang harus kita kupas, yang harus kita pahami. Untuk apa? Menebus kesalahan, kembali ke restitusi awal tadi. Harus dapat mencari solusi dan sebagainya. Baik, untuk menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi semata-mata tidak menyalahkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga bisa berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu, jika ini kita di lembaganya ada Bapak Ibu guru ya,
tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri secara terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu? Jadi kita menghantarkan, di menstabilkan identitas ini, kita menghantarkan diri anak bahwa kamu itu baik-baik saja. Jangan menjadikan anak terpuruk. Anak sudah kita ajak membuat sesuatu, anak tidak bisa, kita buat sesuatu yang lebih menyakitkan sehingga sebagai bentuk kita kurang menghargai, sehingga anak merasa bahwa hanya dirinya yang tidak bisa. Validasi tindakan yang salah. Ungkapan guru bisa berupa kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Bahasanya dibombong, dimotivasi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa hal ini penting buat kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang membangun, yang bermanfaat untuk anak. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Bisa ungkapan guru, apa nilai yang kita percaya di kelas, atau tadi yang kita sebut adalah keyakinan kelas, kesepakatan kelas dan sebagainya. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan ini? Kamu menjadi orang yang seperti apa dan sebagainya. Itu contoh-contoh kalimat yang bisa disampaikan kepada murid untuk melaksanakan segitiga restitusi. Baik, ada kasus di kelas yang saya angkat adalah kasusnya ada anak berlari saat mau cuci tangan. Kesepakatan kelas yang telah dibuat adalah di dalam kelas berjalan pelan. Mari kita simak bersama-sama Ibu. Baik, upaya kalimat saat menstabilkan kelas yang saya lakukan bersama Sila sesudah dia berlari saat mau cuci tangan. Kasusnya seperti itu. Kita simak videonya. Nah, Bu Siti lihat tadi Sila berlari saat mau cuci tangan. Iya, Bu. Kenapa, Nak? Mau cepet-cepet. Apakah ada alasan lainnya? Biar bisa baris di depan. Oke, Nak. Dalam situasi ini, Bu Siti tidak akan menyalahkan kamu. Tapi kita cari solusi sama-sama agar kita bisa menemukan cara yang baik agar tidak terjadi lagi berlari saat mau cuci tangan. Kamu mau? Iya, Bu, aku mau. Baik, ini adalah langkah menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kembali kita simak videonya. Nah, apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak berlari saat mau cuci tangan? Iya, Bu Siti, jalan pelan-pelan. Selain itu, apakah masih ada lagi yang bisa kamu lakukan agar tidak berlari saat mau cuci tangan? Iya, ada, Bu. Apakah kamu mau melakukan itu? Iya, Bu. Terakhir, menanyakan keyakinan. Video ini adalah video solusi yang kita lakukan bersama anak. Sekarang coba kita ingat apa kesepakatan kelas yang kita percaya dan sepakati dan hari ini belum kamu tunjukkan. Berjalan saat di dalam kelas. Betul sekali. Sila masih ingat dengan kesepakatan atau keyakinan kelas kita? Nah, sekarang kita kembali saat Sila tadi kenapa berlari saat mau cuci tangan. Apakah sudah menunjukkan kesepakatan kelas kita?
Itu adalah keyakinan kelas untuk melakukan sebuah penyelesaian bersama anak biar anak muncul secara intrinsik dari dalam dirinya. Setelah segitiga restitusi itu kita sepakati, kita diskusikan bersama dengan kelas, dan ada sebuah tanggapan dari Bintang, teman di kelasnya, bahwasanya praktek segitiga restitusi yang dilakukan guru ini, Bintang senang kalau dikasih tahu dan bisa menunjukkan kesepakatan kelas kita, biar kelas kita tertib ya Bu Siti. Itu adalah ungkapan dari temannya. Jadi jika memang itu melanggar sebuah kesepakatan atau melakukan di luar kesepakatan, diingatkan Bintang senang. Ada tanggapan dari teman yang lain, tanggapan dari Jena mengenai praktek segitiga restitusi. Kalau kita nggak menunjukkan kesepakatan kelas, berarti kita belum hebat ya Bu Guru. Ya, jadi ini adalah dari praktek segitiga restitusi ini diterima baik di dalam kelas. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat juga untuk teman-teman dan bisa dipraktikkan di kelas masing-masing. Adapun dukungan yang saya butuhkan untuk melaksanakan segitiga restitusi dalam rangka mencapai budaya positif adalah yang pertama, kepada kepala sekolah, terima kasih Bu Arifah yang sudah memberikan dukungan, dan juga rekan sejawat, termasuk di dalamnya adalah hari ini dalam upaya berbagi budaya positif, teman-teman bisa mensupport, dan juga nanti apa yang sekiranya baik yang saya sampaikan teman-teman bisa menerapkan, dan jika diperlukan sebuah diskusi atau ngobrol asik bersama tentang budaya positif, semampu saya membuka diri 1 kali 24 jam, bukan 2 kali 24 jam. Kalau 2 kali 24 jam adalah laporan orang kehilangan, begitu ya, atau orang hilang. Tapi 1 kali 24 jam kita upayakan, dan itu tidak mungkin pasti kita akan lakukan dalam jam kerja. Kita bisa berdiskusi bersama. Murid di dalam kelas atau peserta didik itu pasti, dari orang tua murid itu juga pasti, karena apa yang kita sampaikan di kelas sebagai nilai-nilai positif tetap harus kita sampaikan kepada orang tua murid agar ada nilai kesinambungan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baik, bisa dicontoh? Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baik, terima kasih dari saya. Segala kekurangan berasal dari saya. Dan sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman. Monggo. Jen, Bu Santi, monggo. Mungkin tidak tanya, kita sharing ya Bu Siti. Jen, Saya mau tanya, satu aja. Dalam tadi kaitannya dengan pendidikan, dengan paradigma baru, dikaitkan dengan kita posisi yang terbaik adalah sebagai manajer, itu saya tergelitik. Jadi kita nih kadang saya Bu Santi ini belum bisa ke situ, belum sepenuhnya bisa mengikuti paradigma yang pendidikan dan ketinggian. Jadi saya kadang dalam posisi nyaman, jadi belum bisa berubah. Nah, kiat-kiat apa sih yang bisa kita lakukan di kelas terutama ini supaya kita bisa melakukan pendidikan dengan paradigma baru itu, supaya bisa mencapai profil pelajar Pancasila itu apa sih yang harus perbedaan mendasarnya dari yang dulu dengan paradigma sekarang itu apa? Jadi biar kita memotivasi saya itu terutama. Terima kasih, itu pertanyaannya. Baik Bu Santi, kita kembali ke pembahasan yang telah kita lakukan bersama, sebuah paradigma baru. Apa sih paradigma baru itu? Nah, perubahan paradigma yang kita perlu lakukan adalah tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, karena kita ini bagian dari produk pendidikan masa lalu, bahwa mengancam, memberikan hukuman, betul Bu Nani, memaksakan kata Bu Elis, membentak, itu adalah sebuah lingkaran yang menurut kita produk masa lalu akan berhasil. Anak kita pasti akan nurut. Iya Bu Guru, iya Bu Guru, patuh, benar-benar. Itu adalah lingkaran yang tidak bisa terpisahkan. Kembalinya ke diri kita ini produk lama tapi harus mengupgrade, ya betul ya? Bahasanya harus ngecas baru diri kita menjadi produk yang sekarang. Yang perlu kita yakini, trik pertama bahwa anak itu amanah. Satu. Yang kedua, kita
tidak akan pernah memetik hasilnya sekarang, tapi kita akan memetik hasilnya itu 25 tahun, 30 tahun yang akan datang. Itu yang harus kita yakini. Maka kita harus mengikuti paradigma baru. Perubahan ini harus dengan baik. Ciptakan anak ini untuk kehidupannya. Mungkin ada yang ingat hadisnya, karena kita di lembaga Islam, bahwa anak ini didiklah anakku untuk zamannya, sesuai zamannya, bukan sekarang. Itu trik yang harus kita pakai. Itu sebuah motivasi diri kita. Kita menggali diri anak, menciptakan potensi pada diri anak, dan juga bagaimana ini paradigma itu menciptakan suasana positif. Tidak ngejudge anak, tidak memarahi anak, itu muncul dari diri kita. Kita kembalinya ingat, aset kita selalu kita bolak-balik. Apakah Bu Siti tidak pernah marah? Sering. Apakah Bu Siti tidak membentak? Pernah. Ya. Tapi bagaimana kita upaya itu kita kembalikan ke sisi positif kita. Kita ajak diskusi. Karena anak melakukan sebuah kesalahan belum tentu dia tidak punya alasan. Nah, kita diskusi dengan anak. Kita dekati anak sebagai bentuk tadi terapan 5 posisi kontrol lagi. Kita upayakan sebagai apa teman-teman? Manajer. Kita gali, kenapa nak kamu melakukan ini? Ada alasannya tentu. Nah, ya. Triknya tadi Bu Santi, bahwasanya kita yang pertama anak adalah amanah. Yang kedua, kita adalah menciptakan generasi nantinya. Yang sekarang kita gaung-gaungkan adalah generasi emas. Sebagaimana pesan dari Ki Hajar Dewantara bahwasanya anak itulah dekati, rengkuh anak itu dengan sebuah keteladanan. Itu yang harus kita lakukan. Jika kita membentak anak, berarti profil kita ya seperti anak itu yang kita bentak nantinya. Tapi bagaimana kita rengkuh anak sebagaimana yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara? Murid itu ayomi, murid itu apa? Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa tuturi handayan. Itu yang harus kita terapkan. Kurang lebih itu ya Bu Santi. Terima kasih Bu Siti, jawabannya luar biasa. Jadi intinya anak itu semua sekarang berpusat pada anak. Berpusat pada anak dan membuat anak itu nyaman. Ini yang harus kita, kenyamanan hidup. Tujuan akhir ataupun tujuan finishnya dari pendidikan itu adalah adanya kenyamanan hidup. Untuk apa kita ciptakan kelas yang keras? Untuk apa kita paksakan anak kalau itu tidak muncul dari diri anak itu sendiri? Tapi bagaimana kita menggiring anak-anak itu, bagaimana kita memotivasi anak itu untuk mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya. Paradigma baru yang harus kita lakukan seperti itu. Ada lagi Ibu pertanyaannya? Cukup? Masya Allah, luar biasa. Sampai siang hari ini kita menyelesaikan berbagi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa dalam penerapan pola pemikiran pendidikan yang baru, paradigma yang baru, dengan pembelajaran yang lebih berpusat kepada anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini testimoni dari Kepala Sekolah, Ibu Arifah, Sarjana Pendidikan Islam, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah, Kepala TK Islam Al-Azhar 23 Salatiga. Saya sangat menyambut baik adanya program guru penggerak yang dilaksanakan oleh Kemdikbudristek, karena kami yakin program ini akan dapat meningkatkan kompetensi bagi para guru. Dan pada kesempatan kali ini izinkanlah saya memberikan testimoni atas diseminasi yang telah dilaksanakan oleh Ibu Siti, yaitu pemaparan modul budaya positif. Dari materi yang telah disampaikan, kami rasa materi tersebut sangat bermanfaat bagi para guru dalam proses pembelajaran pendidikan paradigma baru. Dan kami berharap praktik baik yang sudah dilaksanakan
dapat terus dilestarikan dan dapat memotivasi rekan-rekan guru yang lain dalam meningkatkan kompetensinya. Dan untuk Bu Siti, terus semangat dalam mengikuti diklat guru penggerak sampai lulus nanti. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni dari rekan sejawat akan dipaparkan oleh Ibu Nurul Saptaningrum, Sarjana Pendidikan. Diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Siti sangat bagus sekali dan bisa diterapkan dalam kegiatan di kelas untuk menunjang kegiatan berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Dan sangat bagus sekali, semoga bisa melaksanakan semuanya sesuai dengan harapan kita semuanya. Terima kasih. Salam dan bahagia.